Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa atau teman-teman di rumah. Mbak, Para pemirsa. oke, para penonton. Iya, terserah Pak. Ya Allah. Oke. Lanjut untuk mengurus STR Iya, dan betul. harus ikut pelatihan BTCLS atau PPGD Iya. gitu ya. Nah, setelah pesertaan ini terpenuhi, itu apalagi syaratnya itu? Kalau udah ada dua itu Iya. modalnya gitu ya, udah punya STR, udah punya sertifikat pelatihan. Iya, iya. Kemudian kita biasanya isi formulir. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tonton video ini, share dan juga like ya, jangan lupa. Jangan lupa untuk di-subscribe juga, kasih tahu sama yang lain, oke? Iya. Silakan tonton lengkap videonya, jangan sampai terlewat. Apa tentang nih? Tunggu dulu. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar supaya ada pemberitahuan ketika ada video baru gitu ya. Oke. Silakan tonton sampai selesai videonya. Ahmad Zain Bincang Asik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ditemani Mbak Atika, seorang dosen sekaligus praktisi keperawatan mandiri ya. Selamat sore Mbak Atika. Ya, sore juga Pak Zaini. Baik teman-teman, saat ini kita ngobrol-ngobrol tentang topik bagaimana cara membuka praktek keperawatan mandiri secara legal dan diakui secara nasional. Bu Atika, Iya, Pak Zaini. apa sih kesibukannya sekarang? Kalau saya sendiri selain sebagai seorang dosen ya dari salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Sampang, saya juga sebagai salah satu praktisi keperawatan komplementer. Saya ada praktek mandiri di SUNAP, kemudian ya selain itu juga bergerak di bidang bisnis kayak gitu. Selain buka praktek keperawatan, apa lagi usahanya itu, Mbak? Kalau sekarang ini saya baru aja akhir tahun kemarin ya, 2021 itu baru buka toko namanya Baby Shop Atika. Di situ ada keperluan terkait bayi baru lahir sampai umur 5 tahun sama persiapan persalinan kayak gitu. Jadi teman-teman yang di lokasi Sumeneb khususnya Batang-Batang ya, Iya, Batang-Batang betul. bisa berbelanja di Baby Shop Atika. Oke. gitu ya. Terus saat ini gimana progres prakteknya itu, Bu? Kalau praktek keperawatan mandiri, alhamdulillah saya kan pertama kali buka itu 2020 ya, sekitaran bulan Juli. Jadi sampai saat ini udah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Nah, Hampir 2 tahun ya hampir 2 tahun. Ya alhamdulillah progresnya tuh bagus karena saya bukanya kan hanya Sabtu sama Minggu gitu Pak Zaini. Jadi bukannya hanya Sabtu sama Minggu? Iya. Berarti Senin sampai hari Jumat Saya ngajar. nggak jadi dosen itu ya? Iya, Oh iya. gitu. Susah nggak sih buat buka praktek keperawatan mandiri itu? Enggak sih. Enggak. Menurut saya gitu ya, nggak ada yang susah asalkan kita sabar ya. Ya. Karena step by step. Saya pun buka praktek itu nggak langsung buka plek jadi, kemudian langsung ada izin dan lain sebagainya, nggak. Mulai dari persiapan berkas, kemudian ada persiapan alat juga, kayak gitu. Jadi semuanya berproses saja gitu lah. Mungkin sebelum lanjut ke cara bagaimana buka praktek keperawatan mandiri ya, ini agak penasaran ya. Mbak Tika ini kan seorang perempuan. Ya, betul. Kenapa sih kok tertarik di dunia keperawatan? Awalnya gimana tuh ceritanya awalnya itu? Kan biasanya tuh mungkin jadi rumah tangga aja gitu mungkin ya. Kenapa kok tertarik di... Enggak, kalau saya sendiri sih seperti ini ya, karena untuk menjadi madrasah pertama dari seorang anak itu kan perempuan ya, ibu ya. Ibu. Jadi menjadi seorang ibu itu harus multitasking, multi talent, kemudian juga berwawasan kayak gitu. Jadi saya merasa perawat itu profesi yang tepat kayak gitu ya. Karena apa? Mbak Tika gitu ya. Selain untuk penghasilan juga ada, kemudian untuk perawatan keluarga sakit juga. Kan punya anak itu tiba-tiba panas tengah malam kayak gitu mungkin ya. Bisa rawat sendiri gitu ya? Iya, bisa dirawat sendiri. Jadi kita tahu bagaimana cara menolong kayak gitu. Oke. Mbak Tika, dalam
ini mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman sejawat ya, perawat khususnya. Apa saja sih syarat untuk membuka praktek keperawatan mandiri? Kalau syaratnya sih yang pasti satu harus lulus UKOM dulu ya. Harus lulus UKOM dulu yang pertama ya. Kemudian kalau udah lulus UKOM dapat Serkom kan, sertifikat kompetensi. Habis itu kalau sudah Serkom baru bisa urus STR. Jadi sebenarnya syarat utamanya STR dan pelatihan entah itu BTCLS atau PPGD kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk persyaratan pertama itu yang harus dipenuhi oleh seorang perawat dalam membuka praktek keperawatan mandiri itu adalah lulus UKOM dulu dan lanjut untuk mengurus STR dan harus ikut pelatihan BTCLS atau PPGD gitu ya. Nah, setelah persyaratan ini terpenuhi itu apalagi syaratnya itu? Kalau udah ada dua itu modalnya gitu ya, udah punya STR, udah punya sertifikat pelatihan. Kemudian kita biasanya isi formulir untuk pengajuan SIPP. Dari mana formulir itu? Dari DPD PPNI kabupaten biasanya. Iya. Jadi teman-teman kalau sudah punya dua syarat itu bisa langsung ke PPNI untuk mengisi formulir. Iya, formulir pengajuan SIPP. Formulir pengajuan SPP. Nah, formulir pengajuan SPP itu apa lagi syaratnya itu? Kalau di formulir pengajuan SPP itu sudah ada ya list berkas yang harus kita penuhi. Dipersiapkan. Misalnya apa? Teman-teman biar siap dulu ini. Contoh kayak surat rekomendasi dari puskesmas gitu ya. Surat rekomendasi dari puskesmas. Walaupun tidak bekerja di puskesmas tersebut. Enggak. Saya pun nggak bekerja di puskesmas, tapi saya datang ke puskesmas sebagai perawat yang akan membuka praktek di bawah lingkungan kerja puskesmas tersebut. Kemudian saya minta rekomendasi. Itu sudah tidak ngurusnya itu? Enggak sih. Cuman kita tinggal ketemu sama kepala puskesmasnya, minta tanda tangan, udah kayak gitu. Mungkin ada form gitu, dari mana formnya itu? Kalau saya dapatnya dari PPNI langsung. Oh, berarti dikasih PNI untuk minta persetujuan puskesmas gitu ya? Iya, gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, setelah punya dua syarat tadi itu yang disebutkan oleh Mbak Atika, jadi kita ke DPD setempat, kabupaten sesuai dengan tempat teman-teman, domisili ya. Terus nanti ke puskesmas dengan bawa berkas yang dari DPD PPNI setempat itu untuk minta persetujuan. Surat rekomendasi. Untuk membuka praktek keperawatan mandiri. Iya. Setelah itu apa lagi syaratnya? Ada surat keterangan sehat? Ada, otomatis ada ya surat keterangan sehat. Cuman ada lagi nih dari surat rekomendasi dari profesi. Kayak DPK PPNI. Oh, DPK. Iya, ada DPK. Oke, kalau boleh kita urutkan kembali, yang pertama adalah lulus UKOM dulu ya. Setelah itu ngurus STR. Iya, betul. Habis itu ikut pelatihan PPGD atau BTCLS. Terus ke DPD PPNI setempat untuk meminta formulir atau mengisi formulir. Ketika mengisi formulir itu kita harus memilih ya. Karena ada dua macam SIPP. Nah, yang pertama untuk SIPP untuk bekerja di pelayanan kesehatan. Kalau dulu namanya SIK. Kalau sekarang SIPP juga. Kemudian ada SIPP untuk praktek keperawatan mandiri. Berarti yang dipilih yang kedua itu? Iya, yang kedua. Oke. Terus surat keterangan sehat. Keterangan saya juga pasti ya. Untuk persyaratannya mungkin nanti Pak Zaini bisa dilampirkan gitu ya. Bisa. Nanti bisa dilihat di video ini ya. Video bincang asik ini. Ya, Oke, terus prosedurnya bagaimana itu? Ya, seperti tadi kan sudah kita lengkapi tuh ya. Ya, sudah lengkap, sudah lengkap dokumennya. Kita ajukan ke PPNI nanti DPD PPNI, kemudian sebelum SIPP itu terbit akan dilakukan proses visitasi. Nah, ini pasti Mbak Atika nih punya trik khusus ya. Kenapa kok divisitasi lah lulus visitasi gitu sampai bisa membuka papan nama ya. Papan nama keperawatan praktek mandiri gitu. Mungkin ada tips yang bisa di-share ke teman-teman? Tips yang pertama, sabar. Ya, sabar. Karena apa? Berdoa. Enggak, karena dalam proses visitasi kita kan yang kita persiapkan itu alat-alatnya banyak ya. Jadi kalau kita nggak sabar, nggak telaten gitu ya, mungkin akan ada beberapa yang terlewat. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya contoh apa ya? Contoh kayak misalkan APAR ya, itu wajib ada gitu. Kemudian ada sterilisator lagi. Kemudian kotak P3K, habis itu ya peralatan-peralatan lain kayak oksigen juga itu wajib ada kayak gitu. Nah, biasanya kan itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, kenapa saya bilang sabar? Agar supaya kalau misalkan saya belum punya modal nih sebagai seorang perawat gitu ya. Kalau jujur saya sendiri itu persiapan 1 tahun.
Untuk membuka praktek luar Iya, negeri. Ngumpulkan jadi uang dulu gitu ya. ngumpulkan beli. Jadi gitu. sistemnya kayak sistem kredit gitu. Kalau boleh tahu teman-teman ini harus sedia berapa uangnya itu atau berapa itu? Perkiraan lah, minimal. Biar punya budget di teman-teman ini. Minimal berapa? Berapa ya? Saya nggak pernah total sih, cuman karena Rata-rata ya, lah. setiap bulan saya pasti keluarin uang tuh sekitar ya 2 sampai 3 juta lah. Berarti kalau untuk beli alat. diakumulasi untuk sesuai dengan Iya bisa ditotal sendiri. Saya jadi teman-teman bisa diberikan sendiri ya. Biar nggak itu ya, biar nggak takut lah. Kok besar banget gitu ya. Nanti mungkin teman-teman untuk video part keduanya kita bisa tur ke Oke, bisa. Saya siap. tempat praktek mandirinya Mbak Atika. Ditunggu untuk video selanjutnya ya. Oke. Terus kira-kira ini yang sering menjadi ini ya, topik hangat sebenarnya itu. Oke. Ranah tindakan perawat tuh seperti apa gitu Mbak Atika? Oke, sebenarnya kita harus kembali ke fitrah kita sebagai seorang perawat ya, yaitu memberikan asuhan keperawatan. Nah, dalam pemberian asuhan keperawatan itu ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama ya tindakan mandiri ya. Kemudian yang kedua adalah tindakan edukasi atau promosi kesehatan gitu ya. Kita mengedukasi pasien. Kemudian tindakan kolaborasi juga. Nah, yang ketiga ini nih yang sering banyak sekali kejadian di luar ya yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perawat. Ya, oleh seorang perawat. Nah, itu gimana mensiasati gitu? agar supaya legal gitu ya? Ya, misalnya nyuntik, infus kan gitu ya. Infus ya. Nah, gimana gitu. Kalau saya sendiri, saya berkolaborasi dengan salah satu dokter di puskesmas tempat ya. Nah, saya mengajukan MOU untuk rekomendasi pemberian terapi farmakologi kayak gitu. Jadi akhirnya pas boleh gitu ya. Setiap tindakan yang saya lakukan itu murni asuhan keperawatan. Kalau misalkan untuk terkait farmakologi ya kita berkolaborasi dengan dokternya. Oh, baik. Dengan sepengetahuan dokter lah ya, gitu. Itu teman-teman terkait ranah tindakan keperawatan yang bisa dilakukan jika sudah membuka praktek kedokteran mandiri ya. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Kok ditunggu-tunggu terus? Ini yang ditunggu-tunggu ini nih. Apa tuh? Kepo Dosen saya. Ya. Sudah S2. Punya praktek kedokteran mandiri. Terus punya baby shop. Yang jelas penghasilannya sekian ya gitu ya. Sekian. Oke. Pasangan hidup. Seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih ya, kenapa di usia sekarang masih lajang gitu lah ya. Sudah mendekati angka 30 loh ini. Nah gitu, kenapa orang banyak bertanya, kenapa sih belum nikah. Karena satu, saya belum menemukan seseorang yang bisa menerima saya dan keluarga saya. Jadi bukan hanya antara saya dengan dia, tapi saya dengan keluarga saya, dia dengan keluarganya, kami bertemu, sepemahaman, bisa menyatukan dan istilahnya menerima perbedaan, ya it's okay gitu loh. Berarti intinya tuh harus menerima Bu Atika dan keluarga gitu ya. Betul. Jadi syaratnya nggak terlalu ribet teman-teman. Mungkin ada yang mau daftar. Pas ini mau jadi panitianya. boleh nanti bisa daftar, bisa di kolom komentar ya. Jika mau tanya nomor HP-nya Mbak Atika boleh di kolom komentar nanti untuk informasi selanjutnya. Mbak Atika punya Instagram. Ada. Apa Instagramnya? Boleh ditaruh di channel itu nanti bisa ditampilkan ya. Boleh. Buat teman-teman mungkin nanti follow Bu Atika. Bisa ya? Bisa. Oke. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Atika yang bisa disampaikan kepada teman-teman, khususnya teman sejawat perawat. Untuk teman sejawat aja mungkin ya, karena kita sebagai sesama perawat itu kan harus saling mendukung ya dalam satu organisasi perawat PPNI ya intinya. Intinya kalau dari saya jangan berhenti belajar. Belajar itu tidak harus melanjutkan kuliah ataupun berada di bangku sekolah gitu ya. Belajar itu bisa dengan pasien ketika kita memberikan tindakan. Karena jujur sekalipun saya sudah lulus S2 gitu Pak ya.
banyak sekali pengalaman-pengalaman atau ilmu yang baru saya dapat ketika saya berhadapan langsung dengan pasien. Iya gitu ya. Jadi teruslah belajar sampai kapanpun kayak gitu. Baik, ya, itu teman-teman yang bisa di-share bagaimana cara untuk membuka praktek keperawatan mandiri secara legal dan diakui secara nasional. Baik, terima kasih Bu Atika sudah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman sejawat. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tonton video ini, share dan juga like ya, jangan lupa. Jangan lupa untuk di-subscribe juga, kasih tahu sama yang lain, oke? Silakan ditunggu untuk video berikutnya, tur langsung ke tempat praktek mandirinya Mbak Atika. Iya. Silakan tonton lengkap videonya, jangan sampai terlewat. Apa tentang Ibu? Tunggu dulu. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar supaya ada pemberitahuan ketika ada video baru gitu ya. Oke. Silakan tonton sampai selesai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Terima kasih Mbak Atika, sampai bertemu kembali. Oke,